Oke. Baik, kembali ke senyawa hidrokarbon ya. Reaksi pembakaran yang akan kita pelajari adalah reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu senyawa yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Cek, terdengar nggak suara Ibu? Terdengar, Bu. Halo? Oh, Ya, ya, Bu, maaf masih ya. terdengar. Dengar, Bu. Ya, maaf. Tadi ada gangguan. Nah, ini adalah beberapa senyawa hidrokarbon yang ada. Ada metana sampai dekana. Nah, yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu adalah metana, propana ya berupa gas LPG, butana itu korek gas, korek yang apa? Isinya cairan itu loh. Terus ada juga yang paling sering itu adalah bensin ya. Nah, itu adalah senyawa hidrokarbon yang dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai. Kalau yang lain mungkin ada tapi digunakan dalam industri. Ini juga sudah ada nama-namanya. Nanti kalian bisa pelajari apa sih CH4 itu apa, metana, ternyata propana itu apa rumusnya C3H8 dan seterusnya ya. Oke. Berikutnya nah, ini adalah contoh reaksi pembakaran sempurna. Maaf. Ini adalah contoh reaksi pembakaran sempurna untuk bensin dan reaksi pembakaran tidak sempurna untuk bensin juga ya. Jadi bensin bisa terjadi pembakaran sempurna, bisa juga pembakaran tidak sempurna. Dari kedua reaksi tersebut, kira-kira apa sih perbedaannya? Coba, siapa yang mau mencoba mengidentifikasi bedanya apa? Untuk reaksi pembakaran, semuanya pasti dia bereaksi dengan oksigen ya. Itu salah satu ciri dari reaksi pembakaran. Nah, coba lihat di hasilnya. Bisa dilihat di sini, untuk pembakaran sempurna, hasilnya adalah karbon dioksida. Sedangkan untuk pembakaran tidak sempurna, hasilnya adalah karbon monoksida. Nah, itu adalah perbedaannya. Dan satu lagi, untuk pembakaran sempurna itu membutuhkan oksigen lebih banyak daripada pembakaran tidak sempurna. Maaf, lu pindah dulu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami ya perbedaan antara pembakaran sempurna dan tidak sempurna? Mau nanya, Bu? Ya, silakan. Kalau yang tidak sempurna sama sempurna itu ada batas oksigennya nggak? Salah, kalau yang sempurna itu paling sedikit 15 oksigen gitu. Oh, tidak ada. Jadi jumlah oksigennya itu tergantung dari zat yang dibakar. Jadi kalau misal makin banyak karbon, ini kan karbonnya ada 8, pasti oksigennya akan makin banyak juga. Beda kalau misal di sini cuma CH4,
cuma metana aja, pasti oksigennya akan lebih sedikit. Jadi tidak ada ya. Oke, Bu. Iya, maaf ya. Bentar. Oke. Berikutnya. Nah, ini untuk penyetaraannya. Ini seperti yang kelas 10 ya. Bentar, Ibu stop dulu. Maaf ya. Di sini. Mohon maaf ya. Ibu sambil ngasuh, jadi agak terganggu tadi. Yang belum bisa absen di Moodle nggak apa-apa ya. Untuk hari ini masih apa sih namanya? Masih dalam perbaikan. Nanti Ibu perbaiki. Semoga pertemuan minggu depan sudah tidak ada masalah. Nah, untuk penyetaraannya, coba kita lihat di sini ada propana dibakar. Ini untuk reaksi yang sempurna ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, untuk penyetaraan reaksinya, kita lihat C di kiri ada 3. Nah, di sebelah kanan kita kali 3 juga. Makanya di sini ada 3 CO2. Kemudian H di kiri ada 8, di kanan baru ada 2. Berarti kita kali berapa? Biar jadi 8 sama. Mat. Ya, betul. Empat ya, 4 H2O. Kemudian untuk oksigennya. Nah, di sini sudah ada 3, di sebelah kiri, maaf, sebelumnya kan cuma ada 2 oksigen. Nah, di sebelah kanan ternyata, ini kan udah ada 3 ya, 3 kali 2, 6 oksigen, terus ditambah sama 4 oksigen nih. Jadi ada 10, nah berarti yang 2 oksigen ini kita kali 5 biar sama-sama 10. Jadi penyetaraan reaksinya itu sama pas waktu kelas 10 ya, itu sama saja. Begitu juga untuk yang reaksi tidak sempurna, caranya sama. Nah, ini 7/2 ini karena oksigen di sebelah kanan itu kan sudah, ini ada 3, ini 4, ada 7, sedangkan di sini kan baru 2. Jadi biar jadi 7, maka kita kali 7/2. Kalau misal jumlah oksigen yang di sebelah kanan itu ganjil, biasanya pasti di sini akan bentuknya pecahan. Boleh nggak Bu, nanti dari pecahan ini kita kali 2, jadi biar nggak ada pecahannya. Boleh. Nanti berarti jadinya 2C3H8 plus 7O2
menjadi 6CO plus 8H2O. Itu boleh. Ya, jadi biar menghilangkan 7/2-nya ini. Nah, coba. Ini ada pentana. Dibakar sempurna dan tidak sempurna. Kira-kira gimana penyetaraan reaksinya? Ada yang mau bantu? Mungkin itu O2-nya. Boleh jawab, Bu? Maaf. Yang mana dulu? Yang atas tuh. Itu kan C-nya ada 5, jadi 5 di situ. 5CO2. Ya, 5CO2. Terus karena H-nya ada 12 di kiri, jadinya 6 H2O. 6H2O. Terus untuk oksigennya berarti? Untuk oksigennya jadi karena di kanan itu totalnya ada 16, jadi yang di kiri 8O2. Ini tadi C-nya 5. 5 di situ 6. 10 ya. 10 tambah 6 ya, 16. Berarti di sini jadi 8O2. Berarti C5H12 plus 8O2. Plus 8O2 jadi 5CO2 ditambah plus ditambah 6H2O. 6H2O. Oke, betul. Terima kasih, Noval. Silakan yang lain untuk reaksi yang tidak sempurna, boleh bantuannya. Ibu, saya mau nanya. Ya. Penyebab pembakaran tidak sempurna itu apa? Oh ya. Tadi di chat ada ya. Maaf, Ibu baru baca. Coba. Oh, ya. Apa sih penyebab atau faktor yang menjadikan pembakaran itu bisa sempurna sama tidak sempurna? Oh, maaf. Yang bisa menyebabkan pembakaran itu sempurna dan tidak sempurna, itu adalah kandungan oksigen yang ada saat reaksi pembakaran terjadi. Itu bisa. Kalau dia pembakarannya kekurangan oksigen, dia bisa menjadi pembakaran yang tidak sempurna. Kalau dia oksigennya tercukupi, dia akan menjadi pembakaran yang sempurna. Seperti itu. Itu salah satu faktor kenapa dia bisa jadi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Misal, ketika orang menyalakan mesin mobil di ruangan tertutup, misal di garasi ya. Nah, berbeda halnya dengan ketika memanaskan mobil di udara terbuka, atau motor atau mobil lah. Apa aja, pokoknya kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin ya. Nah, ketika dia memanaskan mobilnya atau motornya itu di dalam ruangan, nah kadar oksigen yang ada di dalam ruangan itu kan terbatas, sehingga akan mengakibatkan pembakaran yang tidak sempurna. Nah, bisa menghasilkan karbon monoksida. Makanya dianjurkan untuk tidak memanaskan kendaraan bermotor di dalam ruangan. Jadi keluarin aja dulu motor atau mobilnya, kemudian baru dipanaskan atau dinyalakan lah ya. Seperti itu. Bagaimana? Bisa terjawab? Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, jadi ingat ya, kalau memanaskan kendaraan itu jangan di dalam rumah. Di luar rumah aja, yang oksigennya banyak. Kalau di dalam rumah kan terbatas, karena kan sudah ada ruangan. Ya, ada lagi yang mau tanya? Atau ada lagi yang mau bantu Ibu ini menyetarakan reaksi ini?
Ayo, siapa lagi? Amel. Saya mau coba. Oh iya, boleh Andi. Silahkan. Andi Sarah. Di itunya jadi 5CO plus Nah, di sini jadi 5. Terus? 6H2O. Ya, betul. Terus? Nah, terus yang sebelum itunya O-nya jadi 7/2. Oksigennya jadi 7/2 7/2. O2. Oke, coba kita lihat ya. Terima kasih. Nah, ya, di sini 5CO. Nah, karena di sebelah kiri C-nya 5, berarti di sebelah kanan C-nya 5 juga, betul? Kemudian di sebelah kiri hanya 12, di sebelah kanan hanya baru 2. Kita kali 6 biar jadi 12 ya. Jadi 6H2O. Nah, terus di sini ada 5 oksigen ditambah sama 6 oksigen. Nah, jadi berapa tuh? 11, Bu. Nah, 11. Berarti yang ditaruh di sini tuh bukan 7/2, tapi 11/2. 2. Oke. Bagus. Terima kasih untuk Noval sama Sarah yang sudah bantu Ibu ya. Sebelum masuk ke dampak pembakaran, coba Ibu tayangkan video berikut. Pejuang keseruan. Fanta. Bentar Bikin hari ya, yang seru lebih berasa. lagi iklan. Butuh blender yang cepat dan kuat. Blender Turbo. Video animasi kimia, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Halo teman-teman, tujuan pembelajaran dalam video ini mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna, mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna, dan mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran. Teman-teman, dalam beraktivitas, kita biasanya menggunakan kendaraan agar dapat berpindah lebih cepat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mobil yang kita pakai dapat bergerak karena adanya bahan bakar yang digunakan, yaitu bensin, atau solar, atau bahan bakar yang lain. Dalam prosesnya, bensin mengalami reaksi pembakaran di mesin kendaraan. Bensin yang umumnya kita gunakan dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan produk berupa karbon dioksida dan uap air. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida, karbon dioksida, air, dan partikulat karbon. Pada reaksi sebelumnya, senyawa C8H18 dapat mengalami pembakaran sempurna atau tidak sempurna. Hal ini dapat ditentukan oleh jumlah volume C8H18 dan jumlah gas oksigen. Semakin terbatas jumlah oksigen, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi. Zat hasil pembakaran cukup banyak, salah satunya yaitu karbon dioksida. Senyawa ini dapat menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana Maaf. Ya, silakan.
mengikat oksigen. Selain itu, karbon monoksida. Gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin, sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Selain itu, gas karbon monoksida memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian, zat hasil pembakaran lainnya berupa partikulat karbon. Partikulat karbon merupakan serbuk halus yang jika terhirup dapat mengganggu fungsi alat pernafasan. Selain gas karbon dioksida dan karbon monoksida, dampak pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang dioksida, karena di dalam minyak bumi terdapat senyawa belerang. Selain itu, dampak pembakaran tersebut menghasilkan gas oksida nitrogen. Sifat gas belerang dioksida ini saat di udara dapat teroksidasi menjadi gas belerang trioksida. Gas belerang trioksida mudah bereaksi dengan air dan menghasilkan asam sulfat. Saat terjadi hujan dapat menyebabkan hujan asam. Selanjutnya yaitu gas oksida nitrogen. Senyawa ini pada kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata. Selain itu, gas oksida nitrogen ini dapat menyebabkan efek rumah kaca seperti gas karbon dioksida. Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi polusi udara. Yang pertama, kita dapat menanam pohon di pekarangan rumah dan lingkungan sekitar kita. Kemudian, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi umum, seperti Transjakarta, komuter lain, dan sebagainya. Itulah pembahasan mengenai reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Seri video animasi hidrokarbon dan minyak bumi telah berakhir. Sampai jumpa. Baru, Supersol Karbo Wangi Eucalyptus, efektif bunuh kuman. Oke. Dari video tadi ya sudah lumayan lengkap ya. Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan oleh pembakaran, khususnya bahan bakar bermotor ya tadi. Salah satunya adalah partikulat karbon. Dia bisa dilihat berupa asap-asap kendaraan atau di sini asap pabrik ya. Ini menyebabkan polusi udara. Kemudian ada gas karbon dioksida, itu yang menyebabkan efek rumah kaca ya. Sehingga bumi ini semakin panas karena efek rumah kaca tersebut. Yang harusnya yang seharusnya radiasi panas matahari itu dipancarkan kembali ke luar angkasa, tapi karena ada rumah kaca dari karbon dioksida ini, sehingga radiasinya itu masih terperangkap di dalam bumi. Jadi makin lama buminya makin panas. Kemudian ini nitrogen dioksida dan sulfur dioksida itu ketika bercampur dengan awan dia akan menghasilkan hujan asam. Kemudian untuk karbon monoksida itu bisa menyebabkan keracunan. Tadi sudah dijelaskan juga ya di video, kenapa sih dia bisa menyebabkan keracunan? Karena karbon monoksida itu ketika dihirup dalam sistem pernafasan itu, dia akan berebut oksigen. Jadi karbon monoksida itu akan mengikat oksigen yang seharusnya
digunakan untuk bernapas, tapi malah diambil sama si karbon monoksida ini. Sehingga orang yang menghirup karbon monoksida itu akan kehabisan oksigen. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelumnya? Belum Ibu terangkan tugasnya untuk dampak pembakaran? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke tugasnya ya. Tadi sudah ada beberapa cara untuk mengatasi dampak pembakaran. Salah satunya menanam pohon, menggunakan transportasi umum, dan sebagainya. Nah, tugas kalian adalah silahkan kalian tuangkan ide cara mengatasi dampaknya itu dalam bentuk poster, boleh poster ditulis, digambar ya, digambar, kemudian difoto, terus diupload, kemudian atau menggunakan poster yang digital, kalian bikin di laptop atau di HP kan ada sekarang aplikasinya, terserah kalian lebih canggih lah daripada Ibu. Boleh kirimnya berupa gambar ya kalau yang poster. Nah, atau kalian bisa pakai video. Kalian rekam video entah lagi nanam pohon atau apa terserah, atau menggunakan transportasi umum, atau menjelaskan dampaknya. Boleh videonya di TikTok boleh, di IG boleh, di-upload di YouTube boleh, dan dikumpulkannya berupa link untuk yang video. Seperti itu. Bagaimana? Susah nggak tugasnya? Atau Tidak, Bu. Gampang ya. Bisa, Bu. Canggih-canggih nih anak sekarang. Bikin video, oke. Bikin poster, ya oke. Boleh pilih salah satu ya, jadi nggak usah dua-duanya. Kalau yang udah, Bu saya mau poster aja, ya udah silahkan pakai poster. Terus Bu saya mau video aja Bu di TikTok Bu, ya boleh silahkan. Nanti share linknya ke Ibu. Posternya di submit di Moodle, Bu. Ya, di submitnya di Moodle. Karena kita udah migrasi ke Moodle ya. Ibu juga sedang membiasakan diri. Kalau kalian sih mungkin sudah terbiasa ya, udah beberapa pelajaran mungkin sudah pakai Moodle ya. Ibu yang harus membiasakan diri. Makanya tadi masih ada beberapa kesalahan. Ada yang mau tanya lagi? Oh, tadi sempat nggak terdengar ya suara Ibu ya, maaf ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ya. Ibu, maaf saya mau bertanya. Silakan. Untuk yang ANBK gimana ya, Bu? Untuk? Yang ANBK. Oh, yang ANBK. Nah, untuk yang ANBK boleh nanti disusulkan saja. Kalau misalkan, ya Ibu kan sudah dikasih daftar siapa saja yang ikut ANBK ya. Hari ini juga ada itu ya, ada pemantapan ya? Iya, Bu. Iya. Ikuti aja, fokus ke ANBK-nya dulu. Kalau misal nanti Bu saya ngumpulinya terlambat karena ANBK, itu nggak apa-apa, boleh. Karena yang siswa yang ANBK itu jadi duta sekolah ya, jadi perwakilan sekolah. Jadi Ibu kasih dispensasi untuk yang siswa yang ANBK. Jangan khawatir ya. Tetap semangat nih. Yang nggak ikut ANBK gimana Bu? Ini saya nggak kepilih. Sebenarnya yang memilih bukan sekolah ya, tapi memang dari dinas. Jadi sekolah tidak ada mengusulkan nama anak atau bagaimana, itu tidak. Tapi nama-namanya itu sudah dari dinas. Jadi kita juga nggak tahu yang dipilih siapa. Sudah ada
nama-namanya dari sana. Dari kok yang dipilih, kok si A dipilih Bu, saya enggak, saya padahal pengen ikut ya. Ya kita nggak tahu bagaimana prosedurnya itu, kenapa bisa nama-nama tersebut yang muncul ya. Nanti jadi kalau mau protes nggak ikut ANBK, jangan protes ke sekolah, karena sekolah pun tidak bukan kebijakan sekolah dalam memilih siswa-siswa yang ikut ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau tidak ada, mari kita foto bersama. Silakan di-on-kan kameranya. Oh, Nova lah Mas SpongeBob nih. Nah, ini nih, belajarnya Mas SpongeBob. Kita foto bersama dulu. Nah, nanti kalau misal di tengah-tengah perjalanan membuat tugas ada kesulitan, Bu, saya nggak bisa upload ke Moodle-nya atau bagaimana, nanti diinformasikan saja ke Ibu ya. Jadi jangan diem-diem aja. Nanti kalau kalian ada kendala atau apa, kasih tahu Ibu. Jadi biar nanti kita temukan solusinya. Oke, yang tidak bisa membuka kamera mungkin tidak apa-apa. Yang sedang berhalangan atau tidak bisa membuka kamera, ya, nggak apa-apa. Oke, untuk layar pertama, senyum. Kita ada 4 layar. Layar kedua, oh ya, ada informasi baru. Sekolah kita sedang mengusulkan tatap muka terbatas, tapi belum tahu nanti diterimanya itu pas bulan apa. Kita doakan saja semoga kita bisa segera bertatap muka, jadi tidak terkendala LDR seperti ini. Kan PJJ itu LDR kan? Atau sudah nyaman belajar online? Apa pengen ke sekolah? Dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya. Ya, nanti memang sistemnya seperti itu. Jadi blended ya. Jadi ada yang ke sekolah, tapi ada juga yang belajarnya di rumah gitu. Jadi kalian satu kelas pun nanti bisa nggak ketemu. Karena nanti dikasih jadwal, karena sekelas itu cuma berapa persen ya? 50% kehadirannya yang boleh hadir di sekolah. Dan itu juga yang sudah diizinkan sama orang tua. Kalau misal orang tua kalian tidak mengizinkan, ya sekolah tidak memaksa. Oke, yang penting kalian sehat, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau misal ada kesulitan, baik dalam tugas atau memahami materi, tanyakan saja ke Ibu ya. Oke, semangat. Tetap semangat untuk belajar. Setelah ini, kalian lanjutkan pelajaran berikutnya.
Dan untuk tugasnya jangan lupa di-submit di Moodle ya. Kita udah pindah ke Moodle, tapi Google Classroom-nya tetap Ibu pakai. Oh, takut dia, takut balon. Ada tukang balon yang itu loh. Yang bunyi. Ya nggak apa-apa. Udah pergi orangnya. Oke, tetap sehat semuanya. Tuh, dadah sama kakak. Dadah kakak. Sehat-sehat semua. Ondel ya. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.